Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, di mana dengan nikmat iman dan Islam tersebut kita masih diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga kita umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Semoga kita yang berkumpul di hari yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, mendapat syafaat dari Rasulullah SAW di akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat khususnya untuk khatib pribadi, umumnya untuk hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kita mati, kita meninggalkan dunia ini kecuali kita mati dalam keadaan Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hidup di dunia ini adalah hidup yang sangat singkat. Hidup dunia ini adalah hidup yang sangat cepat. Semakin kita bertambah umur, semakin kita bertambah dewasa, semakin kita bertambah tua, kita akan merasakan waktu yang sangat cepat di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, usia umatku umurnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi Rasulullah SAW juga sudah mewanti-wanti kita bahwa umur umatnya itu tidak akan lebih dan jarang sekali melebihi usia di 60 sampai 70 tahun. Dan kita merasakan sendiri ketika kita mau mendekati angka tersebut, waktu itu terasa cepat. Baru kemarin Jumat, udah Jumat lagi. Baru kemarin hari Senin, udah kita ketemu Senin lagi. Terus begitu. Kita akan merasakan hal seperti itu ketika kita akan memasuki angka-angka umur segitu. Angka-angka yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, waktu yang berjalan cepat tanpa kita sadari, setiap hari membawa kita semakin dekat kepada akhir perjalanan. Dunia bukanlah tempat tinggal kita yang sejati, melainkan persinggahan sementara dan tempat kita digembleng, tempat kita diuji dunia itu dengan berbagai kenikmatan dan cobaan. Kita di dunia ini tidak mungkin ada kasus seperti dia dari
mulai remaja sampai ke tuanya itu menderita terus. 1-2 lah kasusnya itu, tidak. Tapi kita yang berjalan normal, hidup dengan aktivitas normal sebagai seorang muslim, kita akan merasakan bagaimana kenikmatannya hidup di dunia ini. Bagaimana kita bisa bersenda gurau dengan keluarga, bagaimana kita bisa menikmati fasilitas dunia ini yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan dan keceriaan dengan sesama orang muslim di dunia ini. Tapi kita juga pasti akan merasakan cobaan, kesedihan yang akan menimpa itu. Karena itu adalah sebuah sunatullah. Itu yang terjadi di dunia ini. Makanya ulama ada yang menafsirkan bahwa hidup itu mimpi setelah mati. Jadi hidup itu mimpi setelah mati, seperti yang khotib bacakan di Muqaddimah surat Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang menafsirkan ayat surat Yasin ayat 52 ini, orang kafir ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, mereka berkata, wahai celakalah benar, wahai celakalah benar, siapa yang membangunkan kami dari tidur ini. Itu reaksi orang kafir ketika dibangunkan di padang mahsyar nanti. Bukan hanya orang kafir, tapi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Yang tidak mempercayai akan adanya hari akhirat, yang tidak mempercayai akan adanya hari hisab, dan tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dia akan berkata seperti itu. Celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami? Setelah itu mereka kebingungan dengan nasib mereka di padang mahsyar itu, di akhirat nanti. Tapi seorang muslim di lanjutannya mereka akan berkata, inilah yang dijanjikan Allah. Allah yang Maha Pengasih dan membenarkan Rasul-Rasulnya. Di sini kita akan memilih. Kita akan masuk ke golongan yang mana? Kita akan kaget ketika kita bangkit lagi di padang mahsyar, atau kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW memberikan tujuh opsi kepada kita agar kita mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Agar kita selamat, agar kita tidak kesusahan. Bayangkan di padang mahsyar itu matahari yang hanya sejengkal dari kita, orang yang bermiliaran di zaman Nabi Adam sampai nanti mungkin anak cucu kita berkumpul di suatu tempat. Dihisab setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari apa yang dilakukan di dunia itu per orang. Bisa dibayangkan bagaimana kesusahan, bagaimana kalutnya pikiran, bagaimana chaos. Tidak terbayangkan oleh pikiran kita. Tidak akan terbayangkan. Makanya Rasulullah SAW memberikan opsi kepada kita agar kita mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu. Kita mau menjadi apa? Kita akan melakukan apa di dunia ini? Yang pertama, pemimpin yang adil. Apakah kita akan masuk ke ranah tersebut?
Apakah kita sanggup dengan kapasitas kita sekarang menjadi pemimpin yang adil dalam segala hal? Bisakah kita menjadi pemimpin adil di dunia ini? Itu yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Mau memimpin apa aja, mau di perusahaan, mau di lembaga pemerintahan, atau bahkan di keluarga kita sendiri. Karena tabiatnya manusia ini, kita akan selalu pilih kasih ke anak aja kita. Ke anak kita yang anaknya lebih dari 2, mungkin ada salah satu yang kita senangi dari yang lain. Dan cenderung kita itu ingin tidak bersikap adil kepada yang lain. Kecenderungannya seperti itu. Karena godaan setan yang terus merongrong hati kita. Jadi kita, di opsi yang pertama, kita mencoba menjadi seorang pemimpin yang adil. Dalam hal apapun. Apalagi dalam bernegara, berat sekali. Ketika dia menjalankan pemerintahan dengan tidak adil. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Kalau kita merasa di masa muda kita tidak tumbuh dalam ketaatan, kita mencoba dari sekarang untuk melakukan ketaatannya itu. Atau anak saudara kita, mencoba kita didik dari mudanya untuk menjadi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan menjadi bekal baik orang yang kita didik maupun kita sendiri yang mendidiknya. Agar kita selamat di hari kiamat nanti. Yaitu mendidik dari sejak muda orang-orang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketaatan ini lepas dari generasi muda kita. Sungguh sangat tidak terbayangkan bagaimana ketika kita tidak mendidik generasi muda kita dengan ketaatan, siapa yang akan menjadi pengganti kita-kita ini? Apa yang kita harapkan dari pengganti kita-kita sekarang ini? Kalau kita tidak mencoba berusaha mencari generasi yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang hatinya bergantung pada masjid. Dengan kesibukan, dengan aktivitas, dengan segala hal yang mensibukkan kita di dunia ini, minimal atau ya minimalnya ada beberapa waktu yang kita manfaatkan di masjid ini. Yaitu sebelum maghrib, sesudah maghrib, dan sesudah subuh. Sebelum maghrib masih di perjalanan, kita berusaha minimal itu sesudah subuh, jangan tidur lagi. Kita manfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah SWT di masjid. Kalau kita bercita-cita ingin selamat nanti, tidak susah itu di hari kiamat itu. Hati kita bergantung ke masjid. Jangan sampai lepas masjid itu. Hanya karena ada satu pertandingan masjid kosong. Itu yang tanda-tanda hatinya tidak terikat ke masjid. Kalah dengan senda gurau di dunia ini. Yang tadi khotib katakan di pertama bahwa di dunia ini kita akan merasakan senang, kita akan merasakan kesedihan, sunatullahnya begitu. Tapi di akhirat nanti kita akan merasakan manfaat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ini apalagi ketika kita memasuki usia yang akan mendekati 67-70 itu udah. Jangan ada lagi dendam di antara kita. Jangan ada lagi permusuhan yang kita pelihara.
Nauzubillah min dzalik. Di usia yang hampir mendekati seperti itu, kita masih memelihara hal seperti itu. Jangan sampai. Dari sekarang kita harus mencoba menghilangkan hal seperti itu. Kita mencoba, meskipun kita tidak senang, kita mencoba menyayangi orang tersebut karena kita ingin selamat di hari kiamat nanti. Seterusnya adalah laki-laki yang menolak godaan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang kemaksiatan yang semakin merajalela di mana. Kenapa merajalela? Karena kita sekarang bisa maksiat masing-masing. Kalau dulu maksiat itu terkumpul di satu wilayah, maksiat itu kelihatan sama orang-orang yang di jalan. Sekarang maksiat itu bisa di kamar sendiri-sendiri. Dengan adanya ujian gadget ini. Ujian HP. Orang silih caci maki di media sosial. Orang silih hina di media sosial. Sekarang orang silih hina itu nggak langsung datang ke rumahnya, tapi di media sosial. Nah itu kita melakukan maksiat. Semakin merajalela, semakin kuat niatan kita untuk melakukan kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terusnya orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan boleh. Lebih baik bersembunyi-sembunyi. Intinya tidak riya, itu aja. Tidak pamer. Dan yang terakhir adalah orang yang berzikir sendiri hingga dia menangis. Ini kalau hati kita sudah keras, hati kita sudah membatu, itu biasanya berzikir juga susah untuk menangis. Kecuali rame-rame ya. Biasanya kalau rame-rame itu terbawa hanyut kita itu. Bagus untuk pelajaran kita. Kalau mau mencoba belajar berzikir sambil menangis, ya untuk pembelajaran sih nggak apa-apa. Tapi di hadis ini Rasulullah SAW mengatakan berzikir sendiri sambil menangis. Merenungi kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Meratapi nasib kita nanti di hari kiamat. Apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Barakallahu li wa lakum.